Sampak-sampak jangankan tingkatan kekasih Allah di golongan wali. Wong Rasul sendiri mengapa sampai Allah suruh katakan innama ana basarum mithlukum. Lah notok sih Pak niki. Iki tingkatane Rasul. Tingkatane Rasul itu Allah suruh untuk mengatakan innama ana, sesungguhnya saya, kata Muhammad, basarun, iku adalah manusia, mislukum, sama dengan kau. Artinya miturut balaghah mantek ayat ini menyimpan satu pengertian, janganlah kau sembah aku Muhammad Rasul, tapi sembahlah ilahukum ilahu wahid. Ini lah kok sing jarene tiba duriyae, oh kuwo awakmu gak ngurmat aku, gak muji aku, salaman gak kok cucup selitku, gak dapat sapangat. Mbok ni ancok gregeten aku. Iki Pak, tanda akhir zaman memang munculnya satu kelompok sing ureh-ureh ajaran Rasulullah. Tapi jangan khawatir, nanti sosok yang Allah turunkan yang disebut Nabi Isa untuk meneruskan sesungguhnya bagaimana sih syariat Rasul itu. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Allah akan menutupi sifat kewalianmu sebagai kekasihnya. Allah akan menutupi sifat kewalianmu sebagai kekasihnya. Cara Allah menutupi sifat kewalianmu terhadapnya dengan berbagai macam bentuk. Terkadang ditutupi dengan pekerjaanmu sebagai pedagang, petani, pejabat, dan lain sebagainya. Bahkan ada kekasih Allah itu ditutupi Allah lewat perilaku-perilaku yang sifatnya ikut digedingi banyak orang. Contoh, melacur. Tahu melacur? Pemusik, jaranan, apalagi yang syariat geding itu, pemabuk. Gak bingung tah sampai nih, kira-kira saged nrimo mboten ono kekasih Allah kok melacur. Wis niki dalan sing ngeluh, jalan yang banyak orang belum bisa menerima. Tapi jikalau Allah berkehendak hal seperti itu, mau bilang apa kita? Ayo,
punya hak protes ke Allah? Nggak bisa. Dalam pasal 118 sudah kami ungkap terkait masalah hal ini, tentang basiroh, tanda-tanda hati kalau sudah makrifat pada Allah itu bagaimana. Itu hak Allah, kita nggak bisa ngatur lan ndekte terhadap ketetapan Allah. Suka-suka Allah. Tinggal kita fokus diletakkan di mana, itu aja. Gak usah kita ndekte laku seseorang yang tidak sama dengan kita. Gak usah. Biarlah Allah melewatkan jalan ini, jalan itu, urusan Allah. Yang terpenting kita fokus di dalam jalan di mana Allah menghadapkan kita. Ada kekasih Allah itu Allah tutupi dengan cara hukum syariat itu gak begitu cocok. Ini masih bertentangan. Berarti kalau kita nentang, tetanda kita masih belum bisa menerima. Artinya kalau kita masih membedakan beberapa jalan untuk menuju pada Allah, sementara yang menentukan jalan itu Allah, perlu belajar lagi kita tentang praktek laku ning ati. Tidak selamanya kekasih Allah itu harus dilewatkan Allah jalan yang mungguh pandangan banyak orang lain. Dia itu ahli karomah, enggak. Ahli dakwah, enggak. Ahli penyampai penjabaran dinut tauhid, enggak. Malah justru bahaya bagi seseorang yang Allah taruh di jalan ahli penjabaran yang disebut ahli tahqiq. Jikalau hatinya tidak mau laku khalwat, bahayanya. Ini sudah kami terangkan di dalam jilid 2 tentang apa kitab jilid 2, masalah jabatan sebagai tukang dakwah atau disebut muallim atau ahli ilmu atau ulama. Kami sudah mencetak cuman sementara terbatas 2000. Yang lebih banyak dibutuhkan umat ini yang jilid pertama. Kemarin konfirmasi Sabtu katanya sudah datang, tapi di cancel katanya Minggu besok. Ya udah, gimana lagi? Katanya mesinnya rusak, dan pun nggak ada masalah. Yang terpenting kita fokus di dalam jalan mana yang Allah hadapkan terhadap kita. Pertanyaannya, apakah
Apakah semua kekasih Allah, waline Allah itu ditutupi atas kewaliannya? Jawabannya nanti makalah 166 yang menjadi materi kita pada malam hari ini. Qala musannifu rahimahullah, satrullahi utawi carane Allah nutup nuro makrifati abdihi ing cahya makrifat kawulane Allah. Cara Allah menutupi nur makrifat atau kewalian hambanya iku sataro anwaros saroiri, iku satarun nutupi sapa Allah anwaros saroiri ing pira-pira cahyane pira-pira atine kawula. Dengan apa? Bikasa ifidzawahiri, kelawan tebele piro-piro perilaku kang bangsa dohir. Tebele apa bahasa Indonesia tebele, Pak? Tebalnya perilaku dohiri. Intine syariatnya kewandel, mantan lah. Lah bicara syariat bukan hanya perilaku miturut wong syariate wong syariat, ndak. Syariat itu apa sih? Sebuah ilmu yang mendidik seluruh aktivitas apapun, baik di dalam ibadah muhdoh atau mahdoh atau ghairu mahdoh, murni atau tidak murni. Artinya beliau itu ditutupi Allah dengan pekerjaan-pekerjaan. Dia tidak fokus bentino nggo tasbih ngalor ngidul nggo pentung. Mohon maaf, tiap hari tiap saat dikit di muka wong sampai semaput. Bukan. Cara Allah menutupi kewalian hambanya ini yaitu perilaku-perilaku yang miturut orang awam dilakoni, dijalankan. Orang awam kerja, dia kerja. Orang awam makan nasi, jenengan makan nasi, tidak makan menyan. Ndak. Gampangane ngomong patrai wong liya. Lho apa bahasa Indonesiane patrai wong liya. Lumrahe wong liya. Ya seperti orang lain lakukan. Allah menutupi dengan berbagai cara perilaku dohiriyah ini. Kata iril dawahir apa? Kandeli perilaku dohir. Bisa jadi nyocoki ning syariate wong syariat. Wong syariat perilakune salat 5 waktu salat. Zakat, poso, haji, umroh, berangkat. Semua. Lah, lebih yang tidak ketara lagi. Iki Allah nutupi kewalianmu itu dengan cara itu di depan tadi lupa aku ngomong. Kok cik gak pantas sih aku ngomong. Ya seperti di depan tadi lah. Muqaddimah.
Walaupun begitu terus jenengan wis nek ngono aku tak melacur ae. Yo kau. Loh, kita nggak bisa keluar dari ketetapan Allah, itu nggak bisa. Tandanya ketetapan itu gimana toh Pak? Gini. Ketika apa yang mau Anda alami dalam hati jenengan ini ketetapan Allah. Dalam hati jenengan ini duduknya hati itu ditajalli. Ini yang ku maksud ketetapan Allah. Lah, kalau seperti itu maka inilah yang ku maksud kita manusia itu nggak bisa keluar dari ketetapan Allah. Istilah bahasa biar tidak terlalu beban, Pak. Kerentek apa yang ada di hati panjenengan, hati Anda, udah jangan pernah kita akui kerentek atau kehendak. Nggak mungkin Gusti Allah mengkerentekkan A jadi B, nggak mungkin. A yo A, B yo B. Udah, berarti kita nggak usah mempermasalahkan dengan cara apa Allah menutupi kewalian hambanya, dengan cara apapun gak usah kita permasalahkan, sekalipun si A dengan si B itu gak sama. Yang terpenting adalah bagaimana cara hati ini selalu memegang tali Allah, cukup di situ. Hal itu Allah lakukan ijlalan laha, semata-mata bentuk anugerah Allah, bentuk Gusti Allah itu memuliakan terhadap dirimu. Mohon maaf, iki banyak yang salah paham. Lah iya, aku ya wis dawekir terus menerus, mboten dikir dawekir. Saking nemeni to ya, saking nemeni. Lah iya, aku wis dawekir kok ya, aku sik susah ekonomiku. Lho iki salah paham. Justru dengan susahnya ekonomi kita itu bentuk Allah menutupi kewalianmu supaya tidak konangan konangan apa sih Indonesia? Diketahui atau ketahuan orang lain, maksudnya di situ. Akhirnya kita nggak ada matur suwun di nang Gusti Allah nggih ya. Ini salah paham. Mulai kecil sampai besar nggak tahu enak. Mulai zaman Yamon sampai Yamin nguli terus, ikut orang aja, nggak pernah di situ mendirikan usaha sendiri. Waqiah ya wis tak woco, Ar-Rahman 41 setiap habis sholat subuh. Kok sik panggah becak tetep becak. Allah, iki salah paham Pak. Justru posisi Anda becak itu loh cara Allah menutupi kewalianmu, supaya orang lain itu nggak tahu. Sebab nanti dalam sarah niki dikatakan, jikalau kau membuka kewalianmu, resiko nih sampean delok engko. Apa resikonya? Ada resiko konsekuensi. Yes.
berarti kita ditaruh menjadi seseorang melarat atau kaya, itu sudah gak ada bedanya. Ditaruh kerja macam ini macam itu sudah tidak masalah. Nggak pernah sembuh sakit terus, ya sudah. Cara Allah menutupi lewat sakitmu. Seperti beliau Nabiullah Ayub, sampak kaum niku pak gregeten. Apa gregeten ya? Jengkel melihat penyakitnya Nabi Ayub. Sudah bau. Jadi orang menyedeki nggak mau, mendekat ini nggak mau. Mohon maaf ya, nggak mau, baunya sudah. Padahal itu cara Allah menutupi kewalianmu. Intinya, jikalau kita ditutupi Allah dengan jalan yang tidak sesuai dengan kehendak nafsu, udah, Anda jangan nelongso, Anda jangan memprotes. Sebab mohon maaf, tadi saya katakan suka-suka Allah itu punya sifat jaiz, kehendak sendiri untuk mengamankan kewalian panjenengan datang Allah. Antab tadzila biwujudil adhari. Oleh sebab itu, janganlah kau sembrono dengan mudah ngetokake kewalianmu, atau jangan sampai jenengan gampang konangan. Ngoten lho, paham nggih? Apa konangan? Ketahuan. Wa ayunati 'alaiha bilisanil istihar. Ini lebih bahaya lagi. Kewalianmu itu kuncoro, apa? Masyhur. Ini lebih bahaya. Yang di depan iku mau konangan orang satu, iku bahaya. Apalagi diketahui banyak orang. Makanya beliau itu mengapa kok rindu banget lekas diambil Allah itu gitu. Apalagi kalau sudah konangan, wes ngalih, pindah. Biasanya itu ngoten. Lah kok ono wong sing aku wangku wali, wis gak masuk iki. Gak masuk. Nek wali murid sih masuk rapopo. Itu wali murid ngoten. Fallahu ta'i Gusti Allah iku yatamadda'u iku yata'ammadu sengaja sapa Gusti satron nuril ma'arifi habibihi, sengaja nutupi cahaya makrifati kekasihnya. Allah itu memang sengaja menutupi kewalian pada habibihi, kekasihnya. Lah kok malah justru ono sing ngaku-ngaku aku Habib. Habib niku jamak duki habaib. Wis gak masuk, Pak. Aku duriyah Rasul, gak masuk. Justru miturut ilmu balago mantek lho ya. Sing ngendok iku sing petok.
Artinya apa? Justru mereka itu sebetulnya adalah musuh Rasulullah. Bisa. Ojo tersinggung. Miturut makalah 166 ini, jikalau justru ada orang yang ngaku-ngaku Habib lah, ngaku-ngaku duriyah ono sanat lah, wis jelas gen ruhaniyah bukan, gen ruhaniyah bukan. Lah gen jasmaniyah bagaimana? Akhirnya ada istilah tes DNA baru diketahui. Sekalipun secara gen jasmaniyah ini ada, belum tentu ruhaniyahnya sama gennya, belum tentu menyamai. Yang banyak di luar diperdebatkan gen dohiriyah tuh Pak, gen dohiriyah, tapi gak nyadar ada gen ruhaniyah. Mestinya kalau gennya dohiriyah itu sambung, ya mestinya sak ruhaniyah sekalian. Mestinya gitu. Wis tapa diapa-apa no kabeh iku yo anak putune Nabi. Wis kabeh iku dulur. Ummatan wahidah. Kalau cara di Quran itu umat yang satu. Lah, ini persoalannya kita itu oleh karena lebih sering fanatik dengan urusan dohir, sementara urusan rohaniyah kita abaikan, jadinya seperti itu, khilaf aja. Yang ada gen dengan Kanjeng Nabi yang ngunu, sing gak nok gen ngaku-ngaku yang ngunu, wis. Ini kalau berbicara tentang masalah ilmu dohir ya sah-sah saja, tapi kita kembalikan gen secara rohaniah bagaimana. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirata wa dzakarallaha katsiran. Ini gen orang yang hatinya selalu beringinan, ada rindu ingin berjumpa kepada Allah dan masuk di dalam alam akhirat dan selalu menjaga zikirnya. Inilah gen Rasulullah di jalur rohaniah. Mula sing ngaku-ngaku Habib yang bukan Habib, terus yang pancen yang memang ada duriyah, tutupen, gak usah kok aku ning ngarepe wong liya. Gak usah. Wis uskut menengo cocotmu kabeh. Ngono. Wis gak usah komentar. Sibukno atimu kelawan zikir dateng Allah, sebab umur kita iku wis minggeli. Umur kita sampun mendekati kematian. Allah nutupi bil a'mali adz-dzahirati kelawan piro-piro penggawean adz-dzahirati kang bangsa dohir. Wadzalika lan utawi mengkunu sataro nutupi iku li karomatihi krana arai mulyaake sapa Allah alan nuri ing atase cahaya makrifat kawulane Allah. Wali Allah yang kasifu lan krana arai supaya ora kebuka apa-apa
wilayatuhum atau wilayatuhu, sifat kewaliane kawulane Allah atau sifat kewaliane mereka. Wali ala yu'rafu li ghairihi, lan krana arai supaya ora den weruhi li ghairihi maring sakliyane habibihi tadi, biar tidak tahu. Au yastahiru biwaliyatihi, utawa biar ora kuncoro, ora terkenal biwaliyatihi kelawan kewaliane habibihi. Itu tuh berhubung hati manusia telah diidik-idik oleh nafsu. Apa diidik-idik? Digelitiki oleh nafsu dengan bentuk pengokohan bahwasanya kamu iki duriyai Rasul, gak sembarang orang, kamu iki wali, gak sembarang orang. Iku maksudnya nafsu supaya ati takabur, sombong, lebih baik daripada orang lah. Seperti itu nafsu. Akhirnya kadang-kadang ono sing macak nyeleweng seleteng nih loh, ngene kalau mobil dioret-oret. Kalau seperti itu loh ya, ini yang harus jenengan benahi. Tapi kalau sudah ketetapan Allah, berhubung Anda ini mengikuti apa yang jadi ketetapan Allah, terus dijadikan Allah sebagai orang yang oret-oret dan lain sebagainya, khaliful adat, ya udah beda lagi. Apakah itu termasuk Allah membuka? Enggak. Tinggal kita memandangnya dari sisi mana. Bahwa asarhu nurul waliyati, utawi cahaya kewalian fi ghayatil azamati, ing dalem notok agunge indallahi ing ngersane Allah, wasarofi lan notok ing dalem mulyane indallah ing ngersane Allah. Pak, Bu, hati kalau sudah Allah jadikan sebagai kekasihnya, ini kita lepas berbicara duriyah atau tidak loh ya, enggak ada kaitannya. Maka itulah yang sebetulnya dikatakan orang yang mendapatkan derajat di mata Allah yang paling luhur. Inna akramakum indallahi atqakum. Pun teng mriki. Walaupun itu dia punya riwayat pelacur, pemabuk, pembegal, perampok, tidak ada riwayat sama sekali dia bisa baca Quran, apalagi baca kitab, enggak ada. Jangan dikira beliau-beliau yang bodoh ilmu dohirnya, terus ilmu batinnya juga bodoh. Belum tentu. Ngalime ilmu dohir itu tidak menjadikan satu syarat sebagai orang yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Enggak. Ini sampai ingat, sampai jadikan pegangan. Sebab banyak di antara saudara-saudara saya yang bertanya-tanya, aku ini nggak bisa maca Quran, saya nggak bisa sholat kundat-endat. Apa endat-endat juga? Pedot-pedot. Saya kalau berbuat molimo itu sudah pengalaman. Terus hati sampai pesimis, apakah aku bisa untuk mendekat pada Allah, apa diterima? Lah, jangan pesimis.
Sebab tidak sedikit kumpulan banyak manusia takabur karena ilmunya, takabur karena statusnya, justru itu tambah jauh terhadap Tuhannya. Kan cuman syaratnya ono luru toh Pak, jenengan ini bisa bertemu Allah, bisa mendekat dan bertemu Allah, syaratnya cuma dua miturut Al-Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir. Apa? Jalani terus hatimu berzikir. Itulah yang disebut falyamal amalan sholihan. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Jangan pernah hatimu itu ada selain Allah. Itu pengakuan. Jangan ada pengakuan iman dalam hatimu dalam aspek apapun yang berafal, itu makhluk. Cuman sederhana. Di dalam ayat itu gak disebut son harus kudu lawancar, maca kitab ya kudu bener. Gak ono Pak. Kalau nggak percaya buka sendiri. Syaratnya cuma dua, falyamal amalan sholihan. Hati untuk senantiasa berbuat baik kepada Allah. Lah, ilmu hakikatnya kan kudu diterima. Supaya pas laku amalan sholihan itu bener. Oh, dikiring ini begini caranya itu. Lah bagaimana jenengan ini bisa meniadakan di tengah-tengah barang yang tidak ada? Lawang sampeyan kali kula mboten purun memahami ilmune. Bagaimana kita akan meniadakan sesungguhnya kita yang merasa ada ini, wong sementara ilmu untuk memahami itu kita tolak. Ya enggak bisa Pak, prosesnya harus kita lalui. Makanya kami selama belum bongkok gitu, tetap akan kuserukan tentang tauhid ini. Tetap, sekalipun di situ banyak yang berkomentar negatif, aku lo orang ngurus dirimu, sing penting tugasku tak sampai nyampaikan, pahit yo leken, gak pahit yo lepen ya sakarepmu, wis ngoten tok mawon. Nggih. Jadi nilai kewalian itu di mata Allah notok fi goyatil adomati wasyarafi, notok. Fa akramahu mongko mulyaake hu ing kawula atau habibihi kekasih Allah sapa Allahu Gusti Allah bi an satarahu bil a'malil jasmaniyati. Allah carane memuliakan kewalianmu itu Allah menutupi kewalianmu di mata manusia dengan cara bil a'mali al jasmaniyati. Anda secara jasmaniyah kerjanya sama dengan yang lain. Orang lain kerjanya macul ya macul, ngoten. Mboten sampean mboten kerja secara fisik kun fayakun godhong dadi du sanji Pak. Lah kuwi gak tahu melu belajar ilmu sulap apa ben. Dadi iya iso. Padahal iki ngaspo. Nipu. Wa kharasahu lan jaga sapa Allahu ing Habib man min ayat ruka ing yento
saking yento den werwi fi ayunil khalqi ing dalem pandangane makhluk. Gusti Allah akan menjaga kewalian Anda dari pandangan orang lain atau makhluk lain. Wa hadhil hikmatu utawi iki hikmah, maksudnya hikmah pasal 166 iku kotak-kodama teman-teman wis dhisik apa bayanuha keterangane hikmah iki fil fasli samini asar wal mi'ah ing dalem fasal 118. Iki kan 166, itu juga dijelaskan di dalam 118. Wa idan lan kalimaneh satara nutupi sapa Allahu Gusti Allah, nutupi nurul wilayati ing cahayane kewalian birahmatihi kelawan rahmati Allah, wa rahmatihi bil mukminin, dan sifat kasih sayang terhadap Allah terhadap orang-orang mukmin. Maksudnya bil mukminin ini adalah mukmin imannya yang sudah ihsan. Mukmin yang sudah ihsan, awal prosesnya adalah beliau itu tabe mengikuti terhadap guru akhirat pun. Inilah Pak yang ku maksud, jikalau dalam hatimu secara rohaniah enggak ada gen terhadap Rasul, bisa ini direncanakan untuk menjadi gen. Bisa. Apa yang Allah tidak bisa? Li'annal wilayati krodo saat temene kewalian iku ida futihat tatkalane kebuka apa wilayah atau kewalian seseorang li syaksin krana arahe wong wajaba mongko wajib alaihi ngatasi man atau sahes apa al-qiyamu nyukupi bihukukil muwalli alaih kelawan hak-hake kewalian. Apa? Mana kewajiban Anda jikalau membuka kewalian Anda, kewajiban Anda mencukupi kewalian Anda. Pak, ini dikatakan mudah ya mudah, dikatakan berat ya berat. Nek wis kadung wong liya tahu, maka wajib kamu itu nyukupi kewalianmu di mata Allah. Apa? Mate. Nomor 2, sudah tidak mau gembul sama orang lain. Udah, ngasingkan diri. Ngasingkan diri. Apa sih bihukukil waliyu itu? Hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seseorang jikalau kewaliannya itu kebongkar. Wali kalau kita bicara secara lugat kan kekasih, atau dalam bahasa lain Habib, kekasih. Kekasih itu kalau bahasa istilah seseorang yang paling dekat, namanya kekasih. Tidak ada orang yang beliau cintai kecuali dirinya, itulah namanya kekasih. Sampak-sampak orang tua kita yang melahirkan kita saja kalah. Enggak percaya, waktu sampai ini gendeng-gendengnya ambek si A, dituturi wong tua, kena boten? Boten kena Pak, tidak kena. Sama dengan itu. Apa hak-haknya kewalian itu?
harus menjauh dari selain Allah. Urusan menjauh ini dikatakan berat atau tidak berat tergantung jenengan. Dan menjauh ini bisa diterjemahkan biruhin fakot au jasadihi. Boleh ruhnya saja atau sekalian sak jasati. Tergantung. Jangan pilih yang mana. Berat Pak. Coba sih anak bojo penggawean udah plus ditinggal. Ayo. Ini resiko sudah. Resiko. Makanya jenengan bertanya tentang masalah pengalaman Anda itu, sebetulnya aku ngengkerak. Artinya ngengkerak, kalau pengalaman itu ranahnya masuk di dalam kearifan, masuk di dalam musyahadah, nur makrifat, mesti saya memakai bahasa ini, ojo tak takoni jangan jawab. Lah ngono toh? Itu maksudnya supaya kewalianmu itu tertutup. Kan ada yang tanya, Kang kula niki wis mlebu ning satu ngalam wis ora ana sapa-sapa. Ayem apa enak? Pertanyaannya iku alam nopo? Lah ngeten nggih. Kan mesti aku tanya. Keakuanmu sudah fana belum? Jangan kau jawab. Jikalau sudah berarti ya itulah alam musyahadah. Kalau belum berarti mukasafah. Orang lain kan gak tahu Pak. Memang seperti ini saya harus menjawab. Supaya saya tidak dapat prit kartu kuning. Lah kok malah sing ora tau ngaji babakan kuwi ngaku aku kak wali, aku iki aku kabib. Waduh. Wis gak masuk. Walaupun secara dohir Anda itu ada duria, ngapain sih Anda kok ya adik ngaku-ngaku di muka umat? Ora pantas. Malah adoh untuk kewalian Allah ya. Wis. Waqat layak diru, apabila Anda terbongkar status kewalian Anda dan Anda wajib untuk mencukupi hak-hak hukukul wali alaih, waqat yakdiru lan teman-teman ora kuwasa ala dzalik ing ngatasi mengkono-mengkono nyukupi kewalian itu, fayakunu bidzalika athiman, berarti Anda melakukan dosa besar. Makanya yang kedua tadi mati. Weh sudah, pilihin. Makanya ketika saat Anda Allah taruh di alam musyahadah seluruhnya fana, akunya Allah, sudah cukup dalam hatimu Anda. Paham Pak nggih? Saya buka tentang masalah tanya jawab ini semata-mata untuk membongkar ketidakpahaman jenengan dalam konsep suluk menuju wusul Allah. Tapi kalau sudah kewusulan jangan pisan-pisan. Jangan sekali-kali Anda itu tanyakan. Itu sama halnya nanti akan membongkar kewalianmu. Andai kata seperti itu, maka saya cut kewalianmu itu dengan cara seperti itu tadi. Dan etika saya memang harus seperti itu. Nyun sewu,
Ini persoalan adab tata krama. Ati ing ngersane Gusti seperti itu, Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya segala hal apapun yang Allah hadapkan terhadap kita terkait masalah keadaan fisik, matur suwuno, itulah cara Allah menutupi kewalian hati sampeyan di mata Allah, biar tidak ada yang tahu atau diketahui oleh orang lah. Sebab gini Pak, dalam makalah 160 berapa, 62 kalau nggak salah, jikalau kewalian itu Allah buka di mata manusia, maka manusia itu akan menyembah terhadap yang bukan Tuhan. Ini loh bahayanya ada di situ. Bahayanya di situ. Sampak-sampak jangankan tingkatan kekasih Allah di golongan wali. Wong Rasul sendiri mengapa sampai Allah suruh katakan innama ana basarum mithlukum. Lah notok sih Pak niki. Iki tingkatane Rasul. Tingkatane Rasul itu Allah suruh untuk mengatakan innama ana, sesungguhnya saya, kata Muhammad, basarun iku adalah manusia mislukum, sama dengan kau. Artinya miturut balaghah mantek ayat ini menyimpan satu pengertian, janganlah kau sembah aku Muhammad Rasul, tapi sembahlah ilahukum ilahu wahid. Ini lah kok sing jarene tiba duriyae, oh kuwo awakmu gak ngurmat aku, gak muji aku, salaman gak kok cucup selitku, gak dapat sapangat. Mbok ni ancok gregeten aku. Iki Pak, tanda akhir zaman memang munculnya satu kelompok sing ureh-ureh ajaran Rasulullah. Tapi jangan khawatir, nanti sosok yang Allah turunkan yang disebut Nabi Isa untuk meneruskan sesungguhnya bagaimana sih syariat Rasul itu. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, di situ secara dohir berlaku akhlak istimaiyah, secara batin berlaku akhlak ilahiyah. Wis, jangankan Ya'juj wa Ma'juj, Dajjal ditekek kok kalih Nabi Isa. Iku semua sanepan toh Pak, sanepan semuanya itu. Tinggal pertanyaannya, Nabi Isa sudah turun di jagate atimu belum? Kalau sudah, pasti Dajjal atau anak-anak putu Dajjal nyingkrih kabeh kuwi engko. Itu nafsu Pak ya. Nafsu itu akan minggir semuanya. Bon. Jadi kita semuanya ayo menikmati apa macam-macamnya keadaan fisik kita dengan cara selalu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguh tali Allah, yaitu dzikir yang menyambungkan antara ruh dengan Allah, yaitu urip. Berarti iki yang dimaksud dzikir rasa. Udah, itu pegang terus. Oke? Ada yang tanya? Monggo.